Alam selalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi pupuk organik. Itu selalu 100% mandiri. Jumlah bahan organik yang dapat Anda peroleh melalui budidaya tanaman penutup sangatlah besar. Selain menyediakan bahan organik, tanaman penutup tanah juga melunakkan lapisan tanah yang padat, mengurangi salinitas, dan meningkatkan aktivitas mikroba yang pada gilirannya menekan penyakit dan nematoda. Tanaman seperti polong-polongan, seperti hairy vetch, dhalmi vetch, bahkan memasukkan nitrogen dari udara ke dalam tanah. Anda mungkin tergoda untuk membeli karung kotoran ternak demi kemudahan. Namun, metode cover crop sangat penting dalam pertanian organik jadam. Administrasi Pembangunan Pedesaan Korea telah melakukan penelitian ekstensif tentang tanaman penutup tanah. Di bawah ini adalah informasi berdasarkan penelitiannya. Tanaman vetch berbulu adalah tanaman polong-polongan yang mencampur nitrogen ke udara dan menyediakan 20 kilo nitrogen per 0,1 hektar atau seperempat, dengan total biomasa sekitar 17 ton. Salah satu kualitas yang luar biasa adalah bahwa ia menghambat gulma. Musim tanamannya antara awal September dan awal Oktober. Itu perlu ditaburkan paling lambat awal Oktober. Gunakan 3-5 kilo benih per 0,1 hektar. Menabur lebih banyak jika iklimnya buruk, atau jika Anda menaburnya terlambat di kebun, potonglah setelah mereka membentuk biji. Kemudian Anda tidak perlu menabur benih lagi setiap tahun. Jika tanaman sebelumnya layu, masukkan kembali ke dalam tanah dengan menggunakan alat putar 2 minggu sebelum tanam agar ada waktu untuk membusuk. Jika tanaman ditanam di kemudian hari, maka vetch berbulu dapat dibiarkan mati dan mulsa ladang. Mereka tumbuh dengan baik di tanah berpasir atau lempung dengan drainase yang baik dan lemah. Mereka juga tahan terhadap kelembapan yang berlebihan. Dengan rasio karbon nitrogen rendah sekitar 10, ia cepat rusak. Vetch susu adalah tanaman polong-polongan seperti vetch berbulu. Ini mencampur nitrogen dari udara dan menyediakan 15 kilo nitrogen per 0,1 hektar. Total biomasanya sekitar 17 ton. Di Asia telah digunakan sebagai pupuk hijau. Tanaman selama ribuan tahun itu telah dikomposkan setelah dicampur dengan tanah. Musim tanam sebelum 20-25 September di wilayah selatan dan sebelum pertengahan September di wilayah tengah. Untuk perkecambahan yang baik, vetch susu harus ditaburkan ketika ada cukup kelembapan di tanah. Vetch susu rentan terhadap dingin dan dapat mati beku jika suhu tetap di bawah -5 derajat. Untuk waktu yang lama, Anda dapat mengubah vetch menjadi tanah setelah 25 Mei setelahnya. Gandum hitam di tanah di kebun ini, para ahli mengatakan bahwa karena gandum hitam memiliki kandungan nitrogen yang rendah, ketika terurai akan menyebabkan nitrogen tersedot oleh mikroorganisme dan dengan demikian merusak pertumbuhan pohon buah-buahan. Namun, di lapangan, kekhawatiran tersebut ditepis. Kebun menghasilkan lebih banyak setiap tahun. Pemilik peternakan ini telah melakukan budidaya simbiosis pohon gandum selama lebih dari 20 tahun. Tanaman gramin ini sangat toleran terhadap dingin dan dapat bertahan hidup pada suhu di bawah -25 derajat Celcius. Wilayah tengah dan utara ini menyediakan 15 kg nitrogen per 0,1 hektar dengan total biomasa 20 ton.
ini memiliki penyerapan nutrisi yang kuat, sehingga merupakan sumber pupuk hijau yang sangat baik. Hal ini juga membantu dalam menghilangkan garam dari tanah. Ini memiliki pertumbuhan akar yang kuat yang sangat meningkatkan karakteristik fisik tanah dan membantu pemadatan tanah. Musim tanam adalah antara akhir September dan awal Oktober untuk dataran tinggi dan antara pertengahan Oktober hingga akhir Oktober untuk wilayah lain dan Pulau Jeju. Tanaman akan bertunas hanya dalam 4 hari, bahkan dalam suhu 4-5 derajat, menabur sekitar 15 kilo per 0,1 hektar. Mencampur vetch berbulu dan gandum hitam dalam rasio 3:1 adalah metode yang sangat baik karena melengkapi nitrogen gandum yang rendah. Kembalikan mereka ke tanah segera sebelum tahap bedding. Rumput Sudan adalah tanaman musim panas tahunan yang khas. Ini baik sebagai pupuk hijau dan menghilangkan garam dari tanah di budidaya yang dilindungi. Ini toleran terhadap suhu dan angin tinggi dan mudah tumbuh. Pertumbuhan awalnya lambat, tetapi tumbuh sangat cepat setelah berakar. Bahkan dalam jangka pendek menghasilkan banyak bahan organik yang dapat dikembalikan ke tanah. Karena tingkat pertumbuhannya yang cepat, memungkinkan 4 hingga 5 kali pemotongan setiap tahun. Tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman pakan. Ini membantu mengurangi kerusakan nematoda dan baik untuk menyembuhkan masalah dan monokultur berulang. Waktu yang baik untuk menabur adalah di musim panas, ketika suhu tinggi, karena akan bertunas ketika suhu rata-rata di atas 50 derajat Celcius. Tingkat penyemaian adalah 4-5 kg per 0,1 hektar. Untuk penyemaian siaran dan 2-3 kg 4,4 sampai 6,6. Untuk penyemaian baris dengan penutup tanah tipis. Untuk digunakan sebagai pupuk hijau, potong dan kembalikan ke tanah sebelum menuju untuk mengurangi garam dari tanah di bawah budidaya yang dilindungi. Tanam selama lebih dari 60 hari agar garam menyerap, lalu buang. Tingkat air tanah yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang buruk. Menggunakan campuran dengan vetch berbulu adalah ide yang bagus, di mana rasio vetch berbulu dengan gandum atau jelai adalah 3:1. Ada berbagai macam tanaman yang dapat tumbuh di musim dingin dan musim panas. Di antara siklus pertumbuhan tanaman utama, berikan pupuk dasar dengan sisa tanaman dan tanaman penutup. Setelah melakukan ini, berikan pupuk tambahan sesuai kebutuhan. Jika sulit menanam tanaman penutup tanah, gunakan pupuk kandang yang berasal dari hewan pemakan rumput atau kotoran dari herbivora. Hewan mengandung keseimbangan nutrisi yang optimal untuk tanaman. Keseimbangan nutrisi adalah kunci untuk hasil dan kualitas yang tinggi. Mineral di ladang saya harus beragam seperti jamur daun di pegunungan. Tanah lapisan permukaan di mana sebagian besar akar tanaman berada disebut lapisan bajak, biasanya sekitar 1 meter. Ketika kita memetik buah dari mana nutrisinya 96% organik, 4% anorganik berasal. Sebagian besar nutrisi organik akan dipasok oleh fotosintesis sementara. Sebagian kecil nutrisi organik dan anorganik berasal dari lapisan bajak. Saat buah dipanen, nutrisi di lapisan bajak diambil. Pencucian nutrisi organik dapat diisi ulang melalui fotosintesis. Namun, pencucian mineral hampir tidak dapat diubah. Jadam telah menciptakan istilah pencucian mineral secara alami.
Mengacu pada hilangnya mineral yang tak terhindarkan ini melalui praktek pertanian pada tahun 1940-an di Amerika Serikat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa apel sehari menjauhkan diri dari dokter. Karena sebuah apel memiliki semua mineral yang dibutuhkan seseorang dalam sehari. Namun, hari ini Anda akan membutuhkan 32 apel untuk menjauhkan diri dari dokter karena apel saat ini jauh lebih miskin mineral. Banyak data menunjukkan fakta bahwa semua sayuran dan buah-buahan yang kita makan hari ini sangat kekurangan mineral dibandingkan dengan masa lalu. Mengapa begitu? Jada melihatnya sebagai hasil dari proses pencucian mineral yang terus berlanjut. Setelah pertanian bergeser ke swasembada, ke komersialisme, pencucian mineral telah dipercepat. Ada yang mengatakan bahwa ada 18 unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Jangan percaya ini, karena ini adalah kesimpulan yang didapat hanya oleh ilmu pertanian. Hari ini, jika ilmu pengetahuan berkembang, maka akan lebih banyak ditemukan unsur hara tanaman yang esensial. Bagi manusia, objek minat terbesar sains, jumlah mineral esensial lebih dari 70. Perhatikan bahwa 10 tahun yang lalu, jumlahnya 60. Ilmu selalu maju. Kesimpulannya dapat berubah. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dunia pertanian juga akan semakin luas. Bukanlah ilmu sejati yang cukup dalam penemuan-penemuan yang dibuat hingga saat ini dan tidak berusaha untuk maju. Ilmu berteduh hanya di bawah kanvas karena harus selalu bergerak. Sayangnya, sebagian besar studi ilmiah saat ini lebih fokus komersial daripada melayani kepentingan publik. Ilmu bagus itu sulit. Daun mentimun bukanlah sumber penyakit. Daun timun mengandung nutrisi untuk timun. Mereka harus dikembalikan ke tanah. Lihat betapa tipisnya akar seperti benang, mendekati daun untuk menyerap nutrisi. Itulah sebabnya saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya untuk dapat menguasai keterampilan, pengetahuan, dan teknologi yang Anda butuhkan untuk pertanian Anda. Selalu menggunakan akal sehat dan intuisi Anda secara maksimal. Selain pencucian mineral alami, ada juga pelindian paksa mineral. Sedangkan pencucian alami adalah hilangnya nutrisi dari tanah, terutama karena buah-buahan mengambilnya. Pencucian paksa mengacu pada proses di mana nutrisi dirampas karena praktek bodoh manusia dalam menghilangkan sisa tanaman. Saat akar tanaman meregang ke dalam tanah, akar memilih apa yang dibutuhkan tanaman dan menyerapnya. Perbedaan kandungan nutrisi setiap buah dicerminkan oleh perbedaan nutrisi yang diserap oleh akar. Batang dan daun terbuat dari nutrisi yang diserap oleh akar. Nutrisi ini secara khusus dipilih dari kolam nutrisi yang ada di dalam tanah. Adalah kolam berada di bawah ancaman yang signifikan. Ada satu hal yang berulang kali ditekankan kepada petani di bengkel pertanian, bahwa mereka harus benar-benar menghilangkan sisa tanaman untuk mengurangi penyakit dan hama pada musim berikutnya. Ini disebut sanitasi api. Jadi, dengan niat baik, para petani yang rajin membuang sisa-sisa terkecil dari residu, mereka berharap bahwa mereka setidaknya akan menghemat uang dari pengurangan penggunaan pestisida tahun depan. Mari kita berhenti dan berpikir, jika apa yang dikatakan para ahli itu benar, maka jumlah pestisida yang digunakan setiap tahun seharusnya terus berkurang, sehingga sekarang sekali atau 2 kali dalam satu musim sudah cukup. Tapi itu justru kebalikannya.
dari bagaimana keadaannya. Setiap tahun, petani semakin terjerat dalam perangkap pestisida. Apalagi bukti untuk membuktikan bahwa mereka salah. Dengan mempromosikan penghapusan sisa tanaman, sistem pertanian saat ini pada akhirnya mendorong petani untuk menghilangkan nutrisi dari tanah. Siapa pemenangnya? Tak perlu dikatakan, perusahaan pupuk dan pestisida. Praktek pertanian saat ini membuat tanah kekurangan nutrisi dan membutuhkan lebih banyak pupuk dan pestisida yang dibeli di pasar. Ini adalah lingkaran setan. Penyakit pada tanaman dan tanah harus dianggap sebagai dingin. Semua orang terkena virus flu, tetapi orang sehat tidak tertular. Jika tanaman dan tanah sehat, mereka tidak akan mudah menjadi mangsa elemen pembawa penyakit yang selalu ada. Beberapa berpendapat bahwa kesehatan berjalan dalam keluarga karena DNA. Tetapi itu tidak benar. Bahkan DNA dapat berubah sesuai dengan lingkungan. Kesehatan tidak kebetulan atau ditakdirkan. Itulah hasil dari usaha. Bagaimana Anda makan, minum, berolahraga, menggerakkan tubuh Anda, dan mengoperasikan pikiran Anda, semuanya penting. Bukan karena tanamannya sial sehingga jatuh sakit. Lihatlah lingkungan seperti apa tanaman Anda berada. Pencucian mineral secara alami dan paksa berlangsung di dalam tanah. Segala macam kontaminan kimia baru ke lingkungan memasukkan tanah. Saya berani mengatakan bahwa pertanian yang memberitahu Anda untuk membuang sisa tanaman Anda bukanlah pertanian sama sekali. Pada jenis pertanian adalah kerusakan langsung pada pertanian dan alam. Jika Anda ingin menanam padi dengan baik, gunakan jerami padi sebagai pupuk daripada menjualnya dan membeli pupuk lain dari pasar. Orang-orang mengikuti dan mempraktekkan bentuk pertanian yang mahal, namun mengeluh bahwa pertanian mereka mahal. Pertanian yang memperlakukan sisa tanaman sebagai limbah adalah limbah. Ada beberapa pendukung pertanian tanpa input. Mereka berpendapat bahwa mereka bisa bertani tanpa menambahkan apapun, tanpa nutrisi, tanpa air, tanpa apapun. Saya melihat petani tertarik pada teori semacam ini. Tetapi, bagaimana omong kosong semacam ini bisa mendapatkan popularitas, kecuali Anda akan bertani hanya beberapa tahun? Teori ini sama sekali tidak bertentangan dengan kenyataan. Masukan nol hanya dimungkinkan di alam, karena semua daun dan buah jatuh ke tanah. Mereka dipecah dan nutrisi didaur ulang. Coba lihat proses alam. Bahkan bukan nol input, ini adalah daur ulang yang lengkap. Semuanya masukkan ulang, nutrisi tidak rendah. Sebaliknya mereka tetap dalam lingkaran tertutup. Bertani memiliki proses yang sama sekali berbeda. Di sini manusia mengambil semua buah. Terkadang buah dipanen lebih dari sekali dalam setahun. Akibatnya, tanah dieksploitasi dan siklus nutrisi jelas terputus. Lalu bagaimana pertanian dapat bertahan dengan nol input tanpa mengkompensasi apa yang telah diambil manusia? Intervensi manusia untuk kerusakan yang disebabkan manusia sangat diperlakukan karena pertanian tidak sama sekali dengan alam. Di alam semua makhluk berbagi dalam bertani. Jangan mencari keajaiban dalam bertani, hanya menuruti ilmu. Apa yang dikeluarkan harus dimasukkan kembali. Nutrisi organik berasal dari matahari, udara, dan air yang merupakan sumber daya tak terbatas. Namun, itu tidak sama untuk nutrisi anorganik. Mineral adalah sumber daya awal dan seperti minyak yang dipompa keluar dari bumi. Apa yang diambil akan dikeluarkan. Mereka tidak diproduksi tanpa henti melalui pengoperasian matahari, bumi, dan air. Pertanian tanpa input
dapat berhasil untuk waktu yang singkat jika tanah mengandung unsur hara yang berlebihan karena banyak yang harus dieksploitasi. Tapi ini tidak bisa berlangsung selama puluhan atau ratusan tahun. Jika metode nol input adalah metode yang berhasil, maka nenek moyang kita telah melakukan hal-hal yang tidak perlu selama 4000 tahun terakhir. Menggunakan kotoran, urin, kotoran ternak, pupuk hijau, dan residu untuk menyuburkan tanah. Beberapa pendukung tanpa masukan dari Jepang menggunakan cuka untuk pengendalian hama. Secara harfiah, bukan input nol. Menerapkan cuka sama dengan memberikan pupuk daun. Jadam secara ketat menganut pemikiran ilmiah, seperti yang dikatakan Adam Smith. Ilmu pengetahuan adalah penangkal yang hebat dari racun, antusiasme, dan tahayul. Berapa banyak dan mineral apa yang telah diambil dari tanah saya melalui proses pelindian alami? Sangat sulit untuk diukur, bahkan oleh para ilmuwan. Tetapi, mengambil tampilan super makro dapat memberi kita wawasan. Mari kita lihat masalah perlindian ini dari pandangan global. Dan lebih mudah untuk mengetahui di mana mineral yang diambil dari tanah saya akhirnya hilang. Laut, selama ratusan tahun, tanah saya telah mengalami pencucian nutrisi. Untuk menyembuhkannya, kami akan mengembalikan nutrisi dari laut. Kandungan mineral air laut sangat mirip dengan cairan ketuban seorang ibu. Keseimbangan mineral plasma yang dibuat dari menghilangkan sel darah merah dan sel darah putih dari darah sangat mirip dengan cairan tumbuhan dan air laut. Itulah sebabnya para ahli biologi mengklaim bahwa fauna maupun flora berasal dari laut. Air laut adalah hal yang cukup misterius. Janin manusia melewati seluruh proses evolusi lagi. Pada awalnya memiliki ekor, kemudian menghilang. Setelah 10 bulan, ia tumbuh menjadi bentuk Homo sapiens. Sampai saat ini, 83 elemen telah ditemukan hadir di air laut. Oksigen dan hidrogen, komponen air, tidak termasuk dalam tabel.